Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 SMP Negeri 1 Karangkobar. Oke, masih bersama Ibu Fani di sini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Ibu ya. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu menyanyi dengan satu suara atau bernyanyi unisono. Nah, apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini dilakukan selama 80 menit, terdiri dari materi pembelajaran dan tugas. Nah, silahkan kalian persiapkan buku catatan untuk menulis hal penting yang akan Ibu sampaikan. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke agar jiwa nasionalisme kita tetap semangat dan membara di dalam dada. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik, yaitu mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia, mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah, menyanyi dengan lagu daerah dan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu, mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Selanjutnya mari kita lihat peta kompetensi pembelajaran. Pada materi menyanyi secara unisono atau menyanyi dengan satu suara, ada dua teknik yang harus kalian kuasai. Yang pertama, teknik pernafasan meliputi pernafasan diafragma, pernafasan dada,
dan pernafasan perut. Lalu yang kedua, teknik vokal. Ada 3, yaitu brasering, intonasi, dan artikulasi. Baik anak-anakku yang cerdas, kreatif, dan inovatif, mari kita lihat pengertian bernyanyi unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi secara kelompok dengan satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Menyanyi unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Jadi boleh lebih dari 3 orang. Nah, silahkan kalian simak video berikut ini. Di sini ada sekumpulan kelompok orang yang bernyanyi dengan teknik unisono. Jadi ada banyak orang memiliki vokal berbeda-beda, tetapi menyanyi dengan satu suara. Baik, kita lanjut pada teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal ada 3. Yang pertama, artikulasi. Adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang kedua, brasering. Adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang ketiga, intonasi. Adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Oke, masih semangat ya anak-anakku semua. Kita pelajari teknik yang kedua adalah teknik pernafasan. Pernafasan ada 3 ya. Kita pelajari yang pertama, pernafasan dada. Biasanya dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Nah, pernafasan ini biasanya sangat pendek ya anak-anak, dan dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Jadi, si penyanyi akan mudah kehabisan nafasnya. Ya, bisa kalian perhatikan, contohnya ada pada video di samping ya. Untuk pernapasan dada, posisi dada ada di atas, jadi kita tinggal menarik nafas ke atas saja, jadi tinggal gini. Jadi seperti orang sakit asma ya, atau orang yang sedang terburu-buru. Jadi kalau misalnya kita tarik napasnya secara cepat, jadi seperti ini, dan itu nggak enak ya. Oleh karena itu pernapasan dada itu tidak kita gunakan. Oke, mari kita lanjut kepada pernafasan perut. Nah, pernafasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Nah, jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras.
lalu paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Nah, bisa kalian lihat contohnya ada pada tayangan Lalu video yang di kedua samping adalah ya. pernapasan perut. Jadi posisi perut ada di bawah. Jadi kita tinggal kembungkan saja perut kita. Tinggal kita besarkan saja. Jadi tinggal kita dorong ke depan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini gampang. Perbedaannya adalah kalau dari tadi ke atas, kalau perut ke bawah, dan napas perut itu dia lebih stabil daripada napas dada. Nah, Oke, untuk teknik pernafasan yang ketiga yaitu ada pernafasan diafragma, yaitu saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Pernafasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Nah, silahkan dilihat videonya ada pada yang ketiga adalah gambar napas di samping. diafragma. Bagaimana pernapasan diafragma? Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai diafragma. Diafragma itu adalah jaringan otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Nah, karena dia adalah jaringan otot dan sifat otot itu kuat, maka yang kita latih adalah otot diafragma kita. Semakin kuat otot diafragma kita, maka pernapasan kita juga akan semakin kuat. Artinya bagus untuk teknik pernapasan. Nah, bagaimana perbedaannya dengan dua jenis pernapasan yang sudah kita pelajari tadi? Biasanya agak sulit untuk membedakan perut dengan diafragma ya, karena posisinya berdekatan. Perbedaannya adalah kalau perut tadi ke depan seperti ini, kalau diafragma itu mengembang. Jadi tidak hanya ke depan, tapi ke kiri dan ke kanan. Seperti ini. Posisi tangan saya yang kiri dan kanan juga ikut mengembang. Kalau perut tadi cuma ke depan saja ya. Hanya ke depan. Kalau ini dia ke kiri dan ke kanan dan juga ke depan, karena posisi diafragma itu seperti ini ya, bentuknya itu cekung. Jadi kalau misalnya kita tarik napas diafragma lalu kita tekan-tekan perut kita, lalu kita tekan-tekan, ini akan kencang. Nah, yang kita gunakan dalam teknik pernapasan adalah teknik pernapasan diafragma, karena dia mempunyai otot, dan jika otot itu kita latih akan semakin kuat dan baik untuk teknik pernapasan. Baik anak-anak, pada materi hari ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, menyanyikan lagu daerah merupakan suatu upaya melestarikan warisan budaya Indonesia. Yang kedua, bernyanyi unisono dilakukan dengan satu suara dan dinyanyikan secara bersama-sama atau kelompok. Yang ketiga, untuk bernyanyi perlu memperhatikan teknik bernyanyi dan teknik pernafasan. Nah, sekian dulu materi pada hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.